Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar materi ikatan kovalen. Kalian masih ingat tentang materi pertemuan minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar materi ikatan ion. Ikatan ion terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Nah, kalau non-logam dengan non-logam, ada yang tahu ikatan apa? Betul, ikatan kovalen. Hari ini kita akan mempelajarinya. Ikatan kovalen terbentuk dengan cara penggunaan elektron bersama. Ikatan kovalen terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam. Berikut ada tabel atom non-logam. Berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan, ikatan kovalen terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu kovalen tunggal. Yang kedua, kovalen rangkap 2. Dan yang ketiga, kovalen rangkap 3. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang ikatan kovalen tunggal. Contohnya yaitu pembentukan CH4. Atom C memiliki nomor atom 6, sehingga konfigurasi elektronnya 2, 4. Yang berarti C memiliki elektron valensi 4. Kita gambarkan dengan tanda silang sebanyak 4 yang mengelilingi C. Untuk mencapai oktet, C masih membutuhkan 4 elektron. Kemudian atom H. H memiliki nomor atom 1, yang berarti elektron valensinya 1. Kita gambarkan dengan tanda titik sebanyak 1. Untuk mencapai duplet, H membutuhkan 1 elektron. Kita gambarkan struktur Lewis dari CH4. Masing-masing C dan H menyumbang 1 elektron untuk dipakai bersama. Kita lihat pada lingkaran biru, terdapat 4 pasang elektron ikat, maka digambarkan dengan C berikatan dengan 4H, seperti gambar berikut. Untuk itu, ikatan kovalen tunggal berarti masing-masing atom menyumbang 1 elektron untuk dipakai bersama. Rumus molekulnya adalah CH4. Yang kedua yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya adalah pembentukan O2. Atom O memiliki nomor atom 8, sehingga konfigurasi elektronnya 2, 6. Yang berarti O memiliki elektron valensi 6. Kita gambarkan dengan tanda silang sebanyak 6 yang mengelilingi O. Untuk mencapai oktet, O masih membutuhkan 2 elektron. Kemudian, atom O yang lain kita gambarkan dengan tanda titik sebanyak 6 yang mengelilingi O. Kita gambarkan struktur Lewis dari O2. Bagaimana sih mereka agar bisa stabil? Yang pertama, masing-masing O menyumbang 1 elektron dulu, sehingga mereka memiliki 1 PeI, pasangan elektron ikat. Sekarang kita hitung, masing-masing O memiliki berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian O yang lain kita hitung juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena jumlahnya belum 8, sehingga belum mencapai oktet. Untuk itu, maka harus menyumbang lagi masing-masing 1 elektron supaya mencapai oktet. Kita lihat pada lingkaran biru. Sekarang O2 telah memiliki 2 PeI. Masing-masing atom O2 juga telah memenuhi aturan oktet.
Jadi, ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang masing-masing atomnya menyumbang 2 elektron untuk dipakai bersama. Selain ada PeI, kita juga punya PeB. PeB adalah pasangan elektron bebas atau pasangan elektron yang tidak dipakai bersama-sama, seperti ditunjukkan pada lingkaran merah. Dari gambar tersebut terlihat ada 4 PeB. Yang ketiga yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya pembentukan N2. Atom N memiliki nomor atom 7, sehingga konfigurasi elektronnya 25. Yang berarti N memiliki elektron valensi 5. Kita gambarkan dengan tanda silang sebanyak 5 yang mengelilingi N. Untuk mencapai oktet, N masih membutuhkan 3 elektron. Kemudian, atom N yang lain kita gambarkan dengan tanda titik sebanyak 5 yang mengelilingi N. Kita gambarkan struktur Lewisnya. Bagaimana sih cara agar mereka bisa stabil? Yang pertama, masing-masing N menyumbang 1 elektron dulu, sehingga mereka memiliki 1 PeI. Sekarang kita hitung masing-masing N memiliki berapa elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian N yang lain kita hitung juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah elektronnya belum 8, sehingga belum mencapai oktet. Untuk itu, mereka harus menyumbang lagi masing-masing 1 elektron. Kita lihat pada lingkaran biru. Sekarang N2 telah memiliki 2 PeI. Sekarang kita hitung masing-masing N memiliki berapa elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian N yang lain kita hitung juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah elektronnya belum 8, sehingga masih belum mencapai oktet. Untuk itu, mereka harus menyumbang lagi masing-masing 1 elektron. Kita lihat pada lingkaran biru. Sekarang N2 telah memiliki 3 PeI. Masing-masing atom N juga telah memenuhi aturan oktet. Jadi, ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan yang masing-masing atomnya menyumbang 3 elektron untuk dipakai bersama. Selain ada PeI, kita juga punya PeB. Dari gambar terlihat ada 2 PeB. Berdasarkan jenis polarisasinya, ikatan kovalen terbagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Molekul polar adalah molekul yang memperlihatkan adanya kutub positif dan kutub negatif yang disebut dipol atau 2 polar dalam molekulnya. Dipol terjadi karena adanya perbedaan sifat keelektronegatifan antara 2 atom yang berikatan, sehingga penyebaran elektron dalam molekul tidak merata. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan, maka polar molekul tersebut. Syarat kovalen polar adalah: yang pertama, terdapat perbedaan keelektronegatifan. Contohnya pada HF, HCl, dan HBr. Masih ingatkah kalian tentang materi SPU? Pada materi SPU, kita telah mempelajari tentang keelektronegatifan.
H merupakan golongan 1A yang berarti memiliki keelektronegatifan yang kecil, sedangkan F, Cl, dan Br merupakan golongan 7A yang berarti memiliki keelektronegatifan besar. Sehingga pada senyawa Hf, HCl, dan Hbr terdapat perbedaan keelektronegatifan. Yang kedua, yaitu atom pusat memiliki pasangan elektron bebas atau PeB. Contohnya H2O, NH3, dan PCl3. Jumlah yang memiliki jumlah atom lebih dari 2 dan memiliki PeB. Berikut ini adalah contoh penggambaran struktur Lewis dari PCl3 yang memiliki 1 PeB. Syarat yang ketiga adalah bentuknya asimetris. Asimetris maksudnya adalah distribusi elektronnya itu tidak merata. Contohnya pada gambar senyawa CH3Cl. Dan syarat yang terakhir atau yang keempat adalah dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama tersebar secara merata. Molekul nonpolar adalah molekul yang elektron-elektronnya tersebar merata sehingga tidak memperlihatkan adanya kutub positif dan kutub negatif dalam molekulnya. Hal ini terjadi pada molekul-molekul yang berbentuk simetris. Syarat kovalen nonpolar yang pertama adalah tidak terdapat perbedaan keelektronegatifan. Contohnya pada H2. H2 terdiri dari 2 atom H, di mana atom H tersebut terdapat pada golongan yang sama, yaitu golongan 1A, sehingga H2 tidak terdapat perbedaan keelektronegatifan. Contoh yang lain yaitu pada N2 dan F2. Kemudian syarat yang kedua adalah atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PeB. Contohnya pada CH4, PCl5, dan BCl3. Bisa kita lihat pada gambar terdapat PCl5 yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian syarat yang ketiga adalah memiliki bentuk yang simetris. Bentuk yang simetris maksudnya adalah senyawa tersebut memiliki distribusi elektron yang merata. Contohnya ada pada senyawa CH2Cl2. Distribusi elektronnya merata. Dan syarat yang keempat adalah tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sifat-sifat senyawa kovalen yang pertama memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah di bawah 200 derajat Celcius. Yang kedua, bersifat lunak dan tidak rapuh. Yang ketiga, mudah larut dalam pelarut organik atau nonpolar seperti alkohol, eter, dan benzena, dan sukar larut dalam pelarut polar seperti air. Dan yang keempat, pada umumnya larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik, yaitu kovalen nonpolar, tetapi ada juga yang dapat menghantarkan arus listrik, yaitu kovalen polar. Nah, cukup sekian ya penjelasan materi ikatan kovalen. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat.